Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Rahmaristika dengan NIM S1S1221035 dari kelas C. Nah, adapun pembahasan kita pada video kali ini, yakni kita akan membahas bagaimana cara menyimpan dictionary dalam information retrieval menggunakan hash table. Nah, yang dimana hash table ini memungkinkan pencarian term menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan metode lainnya seperti binary search tree. Nah, kita juga akan membahas bagaimana struktur ini bekerja dengan baik. Nah, untuk penjelasan singkatnya, dalam information retrieval, dictionary tree itu menyimpan vocabulary term beserta informasi penting seperti dokumen referensi dan pointer ke posting list. Dengan menggunakan hash table, memungkinkan pencarian term dengan kompleksitas rata-rata yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan metode lain. Nah, di sini kita akan mengimplementasikan dictionary menggunakan hash table dengan chaining untuk menangani collisions untuk menangani quotient. Nah, langsung saja di sini kita masuk pada pengimplementasiannya. Yang pertama, kita akan membuat kelas hash dictionary yang dimana pada struktur data dictionary menggunakan hash table sesuai dengan konsep information retrieval. Jadi, kita akan membuat kelas hash tree, hash dictionary. Nah, kemudian di sini kita buat fungsi ini, yang dimana di sini ada parameter self dan size 100. Nah, jadi di sini itu berfungsi sebagai inisialisasi hash table dengan ukuran tertentu, yaitu di sini the size. Nah, kemudian di sini kita buat kita akan menentukan ukuran hash table-nya. Jadi di sini kita buat self.size. Size sama dengan size. Nah, ini itu berfungsi untuk menentukan ukuran dari hash table-nya. Kemudian di sini self table on self size. Nah, jadi di sini itu merupakan array kosong untuk menyimpan entry di dictionary. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita buat lagi fungsi hash function yang dimana di sini variabelnya berisi self dan term. Nah, jadi di sini fungsi hash ini untuk mendapatkan indeks dalam tabel hash. Nah, kemudian di sini kita return hash from self dot size. Nah, jadi di sini itu untuk menghasilkan indeks berdasarkan nilai hasil dari term. Nah, kemudian di sini kita buat lagi fungsi def insert, di mana ada variabel term, kemudian ada frekuensi, kemudian ada posting list. Yes. Nah, kemudian di sini, jadi di sini itu fungsi ini digunakan untuk menambahkan term ke dalam dictionary dengan informasi dokumen. Di sini ada dokumen frekuensi dan pointer ke posting list. Nah, kemudian di sini kita buatkan index sama dengan self. Kemudian hash function. Di sini hash function-nya itu berisi
term. Nah, jadi di sini itu berfungsi untuk menghitung indeks dari hash untuk term. Nah, kemudian di sini kalau kita buat if cell table, kemudian di sini kita index, kemudian is non, sini ada table, index. Kemudian di sini cell table index sama dengan term, kemudian dot frequency, kemudian di sini ada posting list. Nah, jadi di sini itu jika bucketnya kosong, maka akan ditambahkan entry baru. Nah, kemudian di sini kita buat perulangan else. Di sini kita membuat kondisi else. Mana sini for jika entry in cell label, kemudian di sini index, kemudian di sini if and entry null from maka di sini cell label index i sama dengan term, kemudian ada dot frekuensi, kemudian ada sini posting list. Nah, jadi di sini itu akan mengupdate. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama di sini pada for entry di sini itu menggunakan iterasi untuk mengecek apakah termnya itu sudah ada. Sedangkan pada proses di sini akan melakukan update entry jika termnya itu sudah ada. Nah, kemudian kita return. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita akan not self table ini berisi indeks i sama dengan term dot frekuensi dan posting list. Nah, di sini akan menangani collection dan chaining. Nah, kemudian di sini selanjutnya sini kita akan buat fungsi get. Di sini parameter self dan term. Nah, jadi fungsi def ini berfungsi untuk mengambil informasi term jika tersedia dalam dictionary. Nah, kemudian di sini kita buat index nah, self has sini has function kemudian di sini si term. Nah, jadi di sini itu berfungsi untuk menghitung indeks khas untuk term. Nah, kemudian di sini selanjutnya sini kita if cell table kemudian di sini kita buat index. Nah, jadi di sini entry in cell table. Nah, kemudian di sini if
entry sama dengan true dengan Trump. Kemudian di sini kita return entry. Kemudian di sini kita return untuk non. Nah, jadi di sini jika ada entry di indeks tersebut, maka iterasinya untuk mencari term yang sesuai. Nah, kemudian di sini di return entry yang dimana return tuple-nya ini berisi term, dokumen frekuensi, dan posting list. Nah, kemudian di sini kita return no, yang dimana return ini jika termnya tidak ditemukan, maka dikembalikan. Nah, kemudian di sini kita buat fungsi display yang di self. Kemudian di sini, nah, fungsi display ini berfungsi untuk menampilkan isi dari dictionary hash table. Nah, kemudian di sini kita buat for i get yang dimana in berisi kemudian self titik table. Nah, jadi di sini itu looping untuk setiap batch get ke dalam tabel hash. Nah, kemudian di sini kita buatkan batch get. Nah, jadi di sini jika batch get-nya tidak kosong, maka kita buatkan lagi di sini looping for entry in batch get. Nah, kemudian jadi jika looping ini itu untuk setiap jadi looping ini itu untuk setiap entry dalam batch get chaining. Nah, kemudian di sini kita print dari f batch get. Nah, i kemudian term sama dengan entry 0 versi 2. Kemudian versi 1 is entry 1. Nah, kemudian di sini selanjutnya kita akan menggunakan contoh pengguna. Misalnya dictionary sama dengan test dictionary. Nah, jadi di sini tuh kita membuat instant hash table. Nah, kemudian di sini kita buat dictionary untuk misalnya insert information 200, kemudian di sini buat 1 3 7 kemudian 12. Nah, kemudian di sini, nah jadi di sini itu kita membuat menambahkan term di information. Nah, kemudian di sini kita buat lagi dictionary, kita tambahkan lagi insert, atau kita copy saja yang ini.
Nah, di sini tuh kita masukkan untuk retrieval. Retrieval. Di mana di sini misalnya poinnya itu 150, kemudian ada 4, kemudian itu di sini misalnya 2, 5, dan 8. Nah, jadi di sini tuh kita menambahkan lagi term untuk retrieval. Nah, kemudian di sini kita buat lagi, kita menambahkan lagi untuk search. Search. Soalnya di sini 120, kemudian di sini berisi 4, 9, dan 10. Nah, jadi di sini itu kita menambahkan term untuk search. Nah, kemudian di sini kita buat print untuk mencetak hasil dari, menampilkan hasil dari isi dictionary-nya. Ini data dictionary. Kemudian di sini kita dictionary display. Nah, di sini dictionary display ini berfungsi untuk menampilkan isi dari dictionary. Nah, kemudian di sini kita mencari term di dictionary. Jadi di sini kita cari term dalam dictionary. Kita buat term info sama dengan dictionary titik get. Yang dimana itu retrieval. Retrieval. Nah, jadi di sini tuh kita akan mengambil informasi dari term retrieval. Nah, kemudian di sini, nah kemudian, di sini kita print untuk mencetak hasilnya. And the file term retrieval. Jadi di sini tuh koma term info. Nah, jadi di sini tuh yang pertama kita mengambil informasi dari term retrieval. Kemudian di sini kita menampilkan hasil dari pencariannya. Nah, kurang lebih codingannya itu seperti ini. Langsung saja di sini kita run. Nah, di sini bisa kita lihat pada output yang dikeluarkan. Di sini dictionary akan menyimpan term dalam hash table dengan menampilkan isinya. Nah, jadi setiap term seperti search, retrieval, information di sini dia akan memasukkan bucket tertentu berdasarkan fungsi khasnya. Nah, di sini misalnya dari di share dia masuk ke bucket 31. Kemudian di sini bisa kita lihat dari term retrieval dia masuk di bucket 46. Kemudian di sini ada information dia masuk di bucket 99. Nah, jadi selain itu setiap term ini memiliki informasi dokumen frekuensi yang menunjukkan berapa kali term itu muncul dalam dokumen serta posting list yang berisi daftar dokumen tempat term itu ditemukan. Nah, di sini bisa kita lihat pada detail term retrieval, saat kita ingin mencari retrieval, program ini itu akan menghitung indeksnya menggunakan hash dan menemukan bahwa term tersebut ada di dokumen frekuensi 150 dan posting list 258, yang dimana program ini kemudian mencetak hasil dari format retrievalnya. Nah, jadi dengan metode ini pencarian term itu menjadi lebih cepat dan efisien karena langsung diarahkan ke bucket yang sesuai tanpa harus memeriksa seluruh dictionary-nya. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.